Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan kasih tunjuk pada teman-teman yaitu tanaman jagung teman-teman ya. Jadi jagung ini kenapa tidak saya tanam banyak? Ini adalah tanaman yang saya kembangkan sendiri. Jagung ini pembuatan bibit ya teman-teman. Jadi bibit jagung manis itu awalnya bertanggal 1 dan ini adalah testimoni eh, jagung bisa menjadi bertongkol 2. Nah, caranya gimana? Caranya sebenarnya sudah saya kasih tunjuk pada teman-teman cara pembuatan pembibitan ya. Nah, oke, untuk aktivitas hari ini teman-teman, jadi bukan itu yang saya bahas, yaitu tanaman daun bawang. Nah, daun bawang yang ada di perkarangan belakang rumah ini tumbuh dengan baik teman-teman ya. Dan ini adalah tanaman kucai ya teman-teman ya. Dan juga di sini yang saya baru semai adalah kecambah sawi jaisin maupun sawi daging teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini sudah tumbuh, sudah mulai hidup ya. Nah, untuk daun bawang teman-teman yang saya tanam ini ya, ini baru kurang lebih 1 minggu. Ini ada yang dimakan oleh ulat ataupun keong biasanya teman-teman, seperti ini ya. Nah, tidak masalah, memang disayangkan tapi tidak masalah ya. Jadi untuk tanaman daun bawang ini umurnya sudah 1 mingguan itu tidak mengalami busuk akar maupun busuk batang ya. Nah, untuk bibitnya itu dari sini juga teman-teman ya, tidak mendatangkan bibit baru, itu tidak. Jadi bibit yang saya kembangkan ini awalnya hanya 1 batang daun bawang, tapi sekarang sudah menjadi banyak. Bahkan ada yang saya tanam di lahan 10 kali 5 meter teman-teman ya. Oke, saya kasih tunjuk ya. Itu adalah kucai, itu rusak karena ya biasanya kalau teman-teman maupun sahabat tani yang hobi berkebun di perkarangan belakang rumah pasti tidak luput ataupun tidak ketinggalan, yaitu kucing ya, yang selalu mengganggu tanaman kita seperti itu. Jadi kucai itu diserang oleh kucing teman-teman. Nanti akan saya potong sekalian supaya tumbuh tunas baru seperti itu. Oke, kacang panjangnya juga tumbuh dengan baik ya, ini tanpa menggunakan pupuk kimia teman-teman, hanya menggunakan pupuk POC. Oke, di video kemarin ada yang bertanya, Pak, gimana cara pembuatan pupuknya, seperti itu ya. Nah, ini bagi teman-teman yang baru menemukan video dunia tani ya, yang bertanya tentang pupuk POC, boleh disimak di playlist yaitu yang berjudul pupuk POC teman-teman. Di situ ya cara pembuatannya cukup sederhana. Jadi gini, saya membuat pupuk itu sesederhana mungkin teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya gini, banyak petani-petani yang ada di Indonesia itu beranggapan, bermindset pembuatan pupuk itu sulit ya. Ya, jadi saya mencoba membuat pupuk itu semudah mungkin. Nah, caranya gimana ya, ada di video di playlist ya teman-teman ya, yang tentang pupuk POC. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan, sedikit saya kasih gambaran ya. Pupuk itu sebenarnya teman-teman ya, yang bisa dibilangkan pupuk, kalau kita memupuk pada tanaman, pada tanah ya, otomatis tanah itu semakin lama akan semakin subur ya, semakin bagus. Nah, tapi kenyataan untuk saat ini teman-teman ya, bagi teman-teman maupun sahabat-sahabat tani yang menggunakan pupuk kimia ya, yang menggunakan pupuk kimia sudah bertahun-tahun, apakah tanahnya menjadi subur? Itu kan pertanyaannya teman-teman ya. Ya, teman-teman boleh jawab sendiri ya. Yang pasti tanahnya tidak semakin subur tapi semakin tandus, seperti itu ya. Jadi untuk pupuk kimia itu sebenarnya bukan pupuk ya teman-teman ya. Jadi yang dibilang pupuk itu ya, semakin lama kita mengasih pupuk pada tanah, itu akan tanah itu semakin subur. Contohnya di sini ya, meskipun saya membuat pupuk POC dari bahan gulma ya, dari bahan rumput ya, tidak banyak ya, sedikit, tapi makin lama makin subur tanah. Nah, ini yang bisa disebut dengan pupuk, seperti itu teman-teman ya. Itu asumsi saya ataupun anggapan saya seperti itu. Oke teman-teman. Nah, keuntungannya kalau kita tidak menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk sintetis teman-teman, yang pertama ya, dalam bertani, dalam segala
skala besar itu pasti akan mendapat manfaatnya. Yang pertama, tidak rugi, seperti itu ya. Kalau kita terus menggunakan pupuk kimia ya, semakin lama harga itu akan semakin tinggi. Jadi untuk pendapatan petani itu pasti akan berkurang, seperti itu teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itulah. Kalau kita bisa membuat pupuk sendiri ya, mau harga seberapapun yang diterapkan oleh pemerintah maupun tengkulak, teman-teman, kita tetap untung kalau kita bisa membuat pupuk sendiri, seperti itu. Oke, jadi pertanian yang terbesar itu sebenarnya di modal adalah pupuk, teman-teman ya. Makanya saya buatkan pupuk itu sesimpel mungkin, sesederhana mungkin ya. Oke, dari sini paham teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil titik poin dan sisi positif. Nah, sisi positif dan titik poinnya apa Pak? Itu kan pertanyaan bagi teman-teman yang belum bisa mengambil titik poinnya. Jadi gini, di sini saya bilang yaitu tentang pupuk ya. Jadi titik poinnya adalah pembuatan pupuk itu secara simpel dan sederhana, seperti itu teman-teman ya. Kalau caranya ada di video di playlist teman-teman ya. Cukup menggunakan gulma dan juga air, itu saja, tidak menggunakan tambahan mikroorganisme lain ya, ataupun bakteri lain. Cukup bakteri yang ada di perkarangan tempat teman-teman ataupun tempat ladang teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman ya, dari sini paham ya. Jadi untuk daun bawang ini saya sekarang tidak pernah mengalami namanya busuk akar, busuk batang ya. Meskipun di musim penghujan, musim kemarau seperti saat ini, itu aman sentosa teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena tanahnya sudah sehat ya. Yang membuat tanaman itu bisa menimbulkan busuk akar, busuk batang pada tanaman daun bawang maupun cabai maupun terong itu adalah tanahnya yang kurang sehat teman-teman. Jadi banyak bakteri layu fusariumnya, seperti itu. Kalau tanah kita sehat, pasti bakteri-bakteri jahat itu akan hilang tersendirinya teman-teman, seperti itu. Meskipun tidak hilang 100% ya, karena hidup itu memang harus seimbang, ada yang baik pasti ada yang buruk, seperti itu. Oke teman-teman, dari sini paham ya teman-teman. Jadi itu saja yang saya bagikan. Jadi ini saya mulai petik daun bawang yang sudah berumur 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan. Ada yang 1 bulan kurang ya, ada juga yang baru berumur 1 minggu, seperti itu. Oke, ini awalnya juga daun bawang ini tidak banyak ya, hanya 1 batang. Sekarang sudah menjadi banyak sekali. Sudah saya kembangkan, sudah saya bagi-bagikan pada tetangga juga untuk bibitnya. Tuh. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menambah pengalaman teman-teman dalam berkebun di skala rumahan ya, tentunya bagi warga-warga perkotaan yang tidak mempunyai lahan banyak, pastikan berkebun di perkarangan ya. Nah, itu caranya kalau kita terbebas dari busuk akar dan busuk batang ya. Jadi kondisikan tanahnya dulu, seperti itu. Oke, saya akhiri teman-teman ya. Nah, ini hasilnya dan saya akhiri. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami ataupun secara sehat, seperti itu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.